Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi GKO Cibitung. Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami pribadi bersama dengan keluarga mengucap syukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh bangun dalam keadaan segar, dalam keadaan sehat, dan memperoleh kesempatan untuk melanjutkan kehidupan yang kami percaya ini adalah anugerah-Mu. Tuhan menolong kami ketika kami boleh menjalani hari-hari yang Kau berikan kepada kami dengan hikmat-Mu dan dengan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, renungan pagi hari ini diambil dari Injil Matius 27 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, judul renungan kita berupa pertanyaan. Apakah penyesalan terbesarmu? Saudara-saudara, di Belgia pernah dilakukan sebuah survei terhadap warga berusia 60 tahun tentang apa penyesalan terbesar mereka. Hasilnya, 72% menyesal karena mengabaikan waktu untuk bekerja dengan baik pada waktu masih muda. 67% menyesal karena merasa salah memilih pekerjaan. 63% karena tidak mendidik anak dengan benar. 58% karena kurang berolahraga dan menjaga kesehatan. Dan yang 11%, coba tebak, karena tidak memiliki cukup banyak uang. Saudara-saudara, ketika kita sadar telah mengambil langkah yang keliru, kita menyesal. Ketika kita sadar telah melakukan hal yang salah, kita menyesal. Ketika kita harus menerima konsekuensi atas suatu perbuatan dosa, kita menyesal. Setiap orang pernah melakukan hal yang keliru, dan itu membuatnya menyesal. Tetapi tidak semua orang mampu belajar dari kesalahan dan penyesalannya. Banyak orang menyesali perbuatannya, tetapi mereka tidak segera memperbaiki pola hidupnya yang salah. Akibatnya seperti kata pepatah, penyesalan selalu datang terlambat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yudas di dalam pembacaan kita juga menyesali kekeliruannya. Sayang, ia memilih jalan bunuh diri untuk membayar kesalahannya. Tidak sedikit orang menunjukkan penyesalannya dengan cara yang salah. Sesungguhnya, penyesalan adalah sebuah kesempatan dan anugerah Tuhan. Masing-masing kita tentu pernah membuat kesalahan, dan hal itu menimbulkan rasa bersalah di dalam hati kita. Allah menghargai penyesalan kita, dan Ia sanggup memakai penyesalan itu untuk menyatakan rencananya yang besar dalam hidup kita. Anugerahnya tetap tersedia, asal kita menyesal dan kemudian kita mau berubah. Saudara, sekali lagi, penyesalan adalah kesempatan bagi Allah untuk mencurahkan anugerah pengampunan dan memulihkan hidup kita. Apakah penyesalan terbesarmu? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kalau kami mengenang kembali, ada banyak kesempatan-kesempatan yang harusnya kami lakukan dengan kebaikan. Namun sayangnya hal itu tidak kami lakukan. Kalau itu merupakan deretan panjang dari penyesalan kami, biarlah kami ucapkan hal itu sekarang. Kami menyesal ya Tuhan. Dan berilah kami kesempatan untuk dapat memperbaikinya. Sehingga penyesalan bukan lagi menjadi mimpi buruk, tetapi menjadi kesempatan bagi kami ya Bapa, untuk memperbaiki semua yang salah selama ini. Tuhan tolong kami
urapi kami, mampukan kami dengan kuasa-Mu. Saudara-saudara kami yang sakit, Engkau jamah mereka di dalam nama Yesus. Saudara-saudara kami yang ada dalam berbagai macam kesulitan, Tuhan membukakan jalan dan berbelas kasihan buat mereka ya Bapa. Mereka yang sedang bergulat dengan masalah ekonomi, Tuhan membukakan jalan buat anak-anak-Mu. Tuhan berkati kami semua menjalani hari ini dalam takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah damai Allah menyertai saudara. Haleluya. Shalom.